Bab 1136. Pintar, Tuan Besar Louis merentangkan tangannya. Karena sudah seperti ini, aku akan langsung mengatakannya. Tracy membuat isyarat tangan mempersilakannya berbicara. Tuan Besar Louis langsung berkata intinya, pernikahan kedua belah pihak adalah keinginanku dan Lorenzo. Bukan siapa-siapa. Keluarga kami sudah menunjukkan ketulusan yang cukup. Ini semua demi menghormatimu. Juga menghormati Lorenzo dan keluarga Moore. Jika kamu terus ragu dan menunda-nunda waktu, itu sama saja dengan tidak menghormati kami. Maafkan aku, ini salahku. Tracy menundukkan kepala meminta maaf. Sebenarnya jika hari ini kalian tidak datang menemuiku, aku yang akan datang menemui kalian. Dengan kata lain, kamu sudah punya jawabannya. Tuan Besar Louis menatapnya dalam-dalam. Sebelum aku memberikan jawaban, ada beberapa hal yang harus aku katakan dengan jelas. Tracy juga langsung mengatakan intinya, menurutku, kalian juga seharusnya ada beberapa hal yang ingin kalian ketahuikan. Mengapa kita tidak berbicara terus terang? Baiklah, Tuan Besar Louis sangat senang. Aku suka berbicara dengan orang pintar. Pertama-tama, aku dan Daniel saat itu belum mendapatkan akta nikah. Terlebih lagi, pernikahanku dengannya saat itu belum selesai diselenggarakan. Tidak peduli apakah itu secara hukum atau perasaan, kami belum terhitung sebagai pasangan suami istri yang sah. Namun secara sensus kependudukan, ketiga anak telah dipindahkan ke kartu keluarganya. Sesuai kesepakatan, kelak Carlos akan hidup bersamaku. Aku akan memindahkan Carlos kembali ke kartu keluargaku. Begitu juga kepemilikan sahamku di keluarga Moore. Tidak peduli apakah nanti aku akan menikah atau tidak. Aku akan mengembalikannya pada kakakku. Aku tidak akan membawanya. Selesai mengatakan ini, Tracy mengamati raut wajah Tuan Besar Louis. Sorot matanya bersinar. Tampak jelas ia tidak menyangka bahwa Tracy mempunyai rencana seperti ini. Memang seharusnya begitu, Duke langsung berkata. Kelak, saat kamu menikah denganku, aku yang akan menjagamu. Saham atau apapun itu tidaklah penting. Tracy melirik Duke. Ia dapat merasakan bahwa Duke benar-benar tulus. Ada lagi yang mau ditambahkan. Tuan Besar Louis menanggapi dengan tenang. Ia bertanya sambil tersenyum. Untuk sementara ini tidak ada. Tracy berkata dengan sopan. Apa yang ingin Tuan Besar Louis ketahui? Seperti yang kamu katakan barusan. Kedepannya data di sensus kependudukan anak itu akan dipindahkan ke kamu. Kalau begitu, dia seharusnya juga akan berganti marga kan? Tuan Besar Louis langsung bertanya ke intinya. Hati Tracy bergetar. Ia benar-benar tidak terpikir sampai ke sini. Dulunya anak-anak mengikuti marganya Smith. Namun kemudian Tuan Besar meminta mereka mengganti marga mereka menjadi Wollens. Ia sama sekali tidak menentangnya. Karena saat itu, anak-anak dan Daniel sudah saling mengenal dan mereka sangat menyukai ayahnya ini. Daniel juga sangat tulus dengannya dan anak-anak. Daniel menghadapi dan menyelesaikan semua kesulitan untuk menikahinya. Banyak hal terjadi setelah itu. Keluarga Wollens berusaha untuk mengusirnya. Saat itu ia menjadi sasaran pembunuhan Devina dan Linda. Hingga menyebabkan Bibi Juni terbunuh. Ia ingin sekali membalaskan dendamnya. Namun demi anak-anak, ia akhirnya melepaskan dendamnya dan memilih untuk meninggalkan keluarga Wollens jauh-jauh. Namun meskipun demikian, tidak pernah terbesit dalam pikirannya untuk mengganti kembali marga anak-anak. Karena dalam pola pikirnya, marga itu sebenarnya bukan hal yang penting. Namun jika terus-menerus diubah, itu akan berpengaruh pada anak-anak. Ia tidak perlu khawatir akan perasaan Daniel. Namun apa yang akan dipikirkan Carlos? Apa yang akan dipikirkan Charles dan Carla? Takutnya ini akan melukai masa muda mereka. Tracy menjawab dengan jelas saat berpikir sampai ke sini, aku tidak akan mengubah marga mereka. Menurutku marga hanyalah sebuah panggilan. Tidaklah penting. Apa Lorenzo tidak pernah menanyakan hal ini? Tuan Besar Louis terus bertanya. Tidak pernah. Tracy mengerutkan keningnya. Apapun yang Tuan Besar Louis pikirkan, lebih baik katakan sekarang. Tuan Besar Louis berpikir. Lalu berkata, nama mereka boleh tidak diubah. Namun setelah kamu menikah dengan anakku, aku berharap marga anak-anak bisa diubah menggunakan marga keluarga kami. Ayah, tidak mungkin. Tracy langsung menolaknya.
Jika seandainya aku benar-benar menikah dengan Duke, itu adalah urusanku. Tidak ada hubungannya dengan anak-anak. Mengapa mereka harus ganti marga? Bab 1137. Ini menyangkut harga diri keluarga kerajaan. Tuan Besar Louis mengerutkan kening. Kalau begitu, lebih baik Duke menikahi wanita yang belum pernah menikah dan belum pernah melahirkan anak. Tracy tersenyum. Sekarang kondisiku seperti ini. Kalian semua sudah tahu. Tidak, yang aku suka adalah kamu. Duke secepatnya berkata, Ayah, jangan mempersulit Tracy lagi. Masalah tentang ganti marga sebenarnya tidak harus dilakukan. Tutup mulutmu. Tuan Besar Louis menghela napas, lalu berkata kepada Tracy, jika hal ini menyulitkanmu, aku tidak akan memaksamu. Dengan syarat, setelah kamu dan Duke menikah, kalian harus cepat memiliki anak. Mendengar perkataan ini, dari dalam lubuk hati Tracy muncul sebuah penolakan. Ia tidak pernah memikirkan hal ini sebelumnya. Namun sekarang ucapan Tuan Besar Louis mengingatkannya. Jika ia benar-benar menikah dengan Duke, di masa depan ia akan melahirkan anaknya. Sudah, kembali ke topik. Tuan Besar Louis kembali ke topik pembicaraan. Sekarang berikan jawabanmu secara resmi. Apa kamu setuju dengan pernikahan ini? Saat ini, suasana hati Tracy sedikit rumit. Awalnya ia sudah memutuskan, demi kebaikan semua orang, ia akan menerima pernikahan ini. Namun kini ia kembali ragu. Kamu masih mau mempertimbangkannya? Tuan Besar Louis sedikit tidak senang melihatnya masih ragu. Sore ini aku akan kembali ke Paris. Jika kamu masih belum bisa menjawabnya sebelum aku kembali ke Paris, aku akan buat rencana lain. Setelah selesai mengatakan ini, ia meletakkan cangkir kopinya, lalu berdiri dan hendak berjalan keluar. Ayah, aku setuju. Tracy akhirnya membuka mulutnya. Duke dalam sekejap tertegun. Ia tercengang menatapnya. Tracy, kamu. Aku setuju dengan pernikahan ini. Tracy tidak lagi ragu. Namun, kalian juga seharusnya tahu. Saat ini aku tidak punya perasaan sama sekali pada Duke. Lalu, aku punya pandangan sendiri terhadap beberapa hal. Aku tidak akan berkompromi untuk kepentingan keluarga Anda atau harga diri keluarga kerajaan. Bahkan setelah aku menikah, aku adalah diriku sendiri. Aku bukan milik siapapun. Selain itu, aku tidak akan mengubah marga anak-anak. Kelak belum tentu aku akan melahirkan anak. Lalu, acara pernikahan kami akan diselenggarakan paling cepat 2 bulan lagi. Tepatnya setelah aku dan Carla menyelesaikan pengobatan kami. Ini hal yang ingin aku katakan. Jika kalian terima, maka seperti inilah keputusannya. Jika kalian tidak terima, maka lupakan saja. Setuju. Tuan Besar Louis langsung menyetujuinya. Perasaan bisa dipupuk pelan-pelan. Acara pernikahan tidak perlu buru-buru dilaksanakan. Namun berita mengenai pernikahan ini harus disebarkan terlebih dahulu. Hal ini bisa Anda diskusikan dengan kakak. Jika dia setuju, maka aku juga setuju. Jawab Tracy. Baiklah. Aku akan berdiskusi dengan Lorenzo. Tuan Besar Louis sangat senang. Ia melangkah keluar dengan langkah besar. Tracy, akhirnya kamu setuju. Aku sangat senang. Duke begitu bersemangat. Ia menarik tangan Tracy dan berkata, aku pasti akan melindungimu, membahagiakanmu. Ya, sudut bibir Tracy menyunggingkan senyuman. Ia berkata dengan suara pelan, tapi aku tidak mencintaimu. Apa kamu tidak keberatan? Tidak apa-apa. Asalkan kamu tidak membenciku, aku akan berusaha untuk membuatmu mencintaiku. Duke sangat bahagia. Tracy, aku sangat senang. Bolehkah aku memelukmu? Tracy menatapnya sambil tersenyum. Ia tidak mengatakan apapun. Duke dengan ragu-ragu mengulurkan kedua tangannya. Tracy tidak menolak. Duke memeluknya erat dan berkata dengan penuh perasaan padanya, Tracy, apa kamu tahu? Aku sudah sangat lama menunggu hari ini. Hari ini adalah hari yang paling bahagia seumur hidupku. Tracy menatap ke bawah. Ia tidak bicara sepatah kata pun. Ia bisa merasakan semangat dan ketulusan hati Duke. Namun ia tidak bisa berempati dengannya. Bahkan, sosok Daniel mulai muncul dalam pikirannya. Matanya yang dalam menatapnya dengan sedih. Seolah berkata padanya, ingat, kamu adalah wanitaku.
Selamanya wanitaku. Bab 1138. Duke, Tuan Besar Louis memanggilnya. Duke secepatnya melepaskan Tracy. Ia enggan meninggalkannya dan berkata, "Tracy, aku pergi dulu. Malam nanti aku akan datang menemuimu." "Baiklah, pergilah." Tracy tersenyum. Duke terburu-buru mengikuti Tuan Besar Louis. Ia tidak dapat menahan dirinya. Ia terus menengok ke belakang untuk melihat Tracy. Ia melambai-lambaikan tangan. Raut wajahnya penuh kegembiraan yang tidak terkendali. Sorot matanya penuh dengan kebahagiaan. Sorot mata Tracy mengantarkan kepergian mereka, memperhatikan mereka hingga sosok mereka menghilang. Ia baru memalingkan pandangannya, menatap ke bawah dan menghela napas panjang. Sebelum ia memberikan keputusan, ia selalu merasa ada yang memberatkan hatinya, sangat tidak nyaman. Kini setelah ia mengatakan keputusannya, ia tidak merasa lebih tenang. Sebaliknya ia merasa seolah sedang berjalan masuk ke dalam sebuah jalan yang tidak tahu kemana arahnya. Namun biar bagaimanapun, asalkan ia dapat melakukan sesuatu untuk kakaknya, itu juga merupakan hal yang baik. Tracy menyunggingkan senyuman pahit saat berpikir seperti ini. Duke naik ke mobil. Ia kemudian menengok kembali menatap kediaman Tracy. Ia tidak memalingkan wajahnya dalam jangka waktu yang lama. "Sudah, jangan ditatap lagi." Tuan Besar Louis melihat anaknya yang tidak bergerak. Hatinya tidak senang. "Tunggu kamu menikahinya. Kamu bisa menatapnya sampai puas." Benar juga, Duke teringat bahwa sebentar lagi ia sudah dapat menikahi Tracy. Ia menjadi begitu bersemangat. "Ayah, aku hari ini sangat senang." "Jangan terlalu cepat senang." Tuan Besar Louis menatapnya dengan dingin. "IQ-mu yang seperti ini tidak lebih baik dari anak yang berumur 6 tahun itu." "Yang ayah maksud Carlos." Duke tersenyum. "Dia sangat pintar, bukan? Tidak bisa menggunakan kata pintar untuk mendeskripsikannya. Dia jenius. Dia tidak hanya mewarisi kecerdasan bisnis dari ayah dan kakek buyutnya, tapi ia juga mahir dalam penelitian ilmu alam dan teknologi. Grup Skywell memiliki banyak produk teknologi baru dan dia telah berpartisipasi dalam penelitian dan pengembangannya. Bahkan ia telah memperoleh hak paten untuk beberapa penemuan untuk dirinya sendiri. Pendapatan bersih tahunannya sudah mencapai ratusan miliar. Dia begitu hebat. Keluarga Wallen seharusnya menarik anak itu sebagai pewaris. Mengapa mereka rela melepaskannya?" Tuan Besar Louis mengerutkan kening. Sorot matanya sangat rumit. Lorenzo tidak memiliki anak. Mungkin ia berencana untuk mengambil anak itu untuk dijadikan sebagai pewaris keluarga Moore. Salah. Jika seperti itu, keluarga Moore nantinya akan bermarga Wallens. Lorenzo tidak mungkin melakukan itu. "Ayah, untuk apa tiba-tiba bertanya seperti itu?" Duke tidak mengerti. "Ini tidak ada hubungannya dengan kita kan? Kamu mengerti apa sih?" Tuan Besar Louis berteriak. "Kita membawa anak itu masuk ke keluarga kerajaan. Mungkin saja dia bisa membawa masalah bagi kita. Terlebih lagi, apa Daniel benar-benar akan diam saja? Mungkin saja dia akan datang ke depan rumah kita, menginginkan anaknya kembali. Sampai pada saat itu terjadi, keluarga kerajaan akan kehilangan nama baik. Bagaimana mungkin?" "Sudahlah. Aku membicarakan ini denganmu. Kamu juga tidak akan mengerti." Tuan Besar Louis malas melanjutkan pembahasan ini. "Masalah ini biar aku yang selesaikan." "Apa maksudnya?" Duke secepatnya mengingatkan Tuan Besar Louis. "Ayah, Tracy adalah orang yang sangat memperdulikan keluarganya. Dulu saat pelayannya dibunuh oleh Devina, ia langsung berselisih dengan keluarga Wallens. Jika ayah menyakiti Carlos, maka kami." "Apa yang kamu pikirkan?" Tuan Besar Louis memotong perkataannya. "Bagaimana mungkin aku menyakiti anak itu? Aku hanya ingin tahu rencana Lorenzo. Jika Lorenzo tidak peduli akan keberadaan anak itu, maka lebih baik anak itu diambil kembali oleh Daniel. Seperti ini akan lebih baik untuk kamu dan keluarga Moore. Tapi Tracy akan sedih jika tidak ada anak-anak di sisinya." Duke masih tidak tenang. "Kalau begitu, biarkan anak perempuan itu yang berada di sisinya." Tuan Besar Louis berpikir dengan teliti. "Aku lihat anak perempuan itu tidak berbahaya. Polos, ke depannya ia tidak akan membawa masalah apapun." Carla sangat menggemaskan. Tapi kita juga harus menanyakan pendapat Tracy mengenai ini. "Sudahlah.
Aku yang akan mengurus hal ini. Kamu tidak perlu memikirkannya. Tuan Besar Louis memotong perkataannya. Jangan khawatir. Asalkan kita bisa menjadi satu keluarga dengan keluarga Moore, itu sudah merupakan hal yang sangat baik bagi keluarga kita. Selain itu, kamu juga sangat menyukai Tracy. Bagaimana mungkin aku merusak pernikahan ini? Aku hanya ingin sedia payung sebelum hujan, mencegah masalah-masalah yang akan muncul di masa depan untukmu. Bab 1139. Saat tiba di kediaman Lorenzo, Tuan Besar Louis menemui Lorenzo dan mengatakan bahwa Tracy sudah menyetujui pernikahan ini. Lorenzo tidak terkejut. Ia hanya mengangguk-anggukan kepala. Baiklah. Baguslah jika ia sudah menemukan jawabannya. Lorenzo, karena Tracy sudah menyetujui pernikahan ini, aku akan mulai mempersiapkannya. Tuan Besar Louis berkata sambil tersenyum. Apa kamu punya saran atas pernikahan ini? Aku akan mengatur pernikahan ini sesuai dengan permintaanmu. Ini adalah pernikahan adikku. Tentu saja harus diselenggarakan dengan mewah. Lorenzo berkata dengan angkuh. Aku akan mengadakan pernikahan untuknya di kota Snowy ini. Dan di Paris. Anda yang akan memimpin penyelenggaraan pernikahan ini. Aku tidak akan ikut campur. Namun ada sedikit hal yang harus aku katakan dengan jelas. Aku tidak ingin siapapun, demi alasan apapun memandang rendah adikku. Mereka semua harus menghormatinya, harus menghargainya. Jangan khawatir, aku akan memastikan hal ini. Tuan Besar Louis menepuk dadanya dan bersumpah. Sungguh sebuah kehormatan bagi keluarga kami untuk dapat menikahi adik perempuanmu. Bagaimana mungkin aku mengabaikannya? Baiklah jika begitu, Lorenzo menganggukkan kepala. Mengenai hal detail lainnya, jika membutuhkan bantuanku, Anda bisa berdiskusi dengan Jasper. Aku pergi dulu. Masih ada satu hal lagi. Aku tidak tahu apakah aku harus membicarakannya atau tidak. Tuan Besar Louis tampak kesulitan. Apa yang ingin Anda katakan? Lorenzo mengerutkan kening. Ia tidak suka orang yang bermental lemah. Berbicara tidak langsung ke inti pembicaraan. Hari ini aku bertemu dengan anak itu. Seperti yang diharapkan. Gen gabungan antara keluarga Wollens dan keluarga Moore. Secara singkat kita bisa menyebutnya jenius. Dia memiliki otak dan wawasan yang tidak dimiliki orang biasa. Terlebih lagi, di dalam dirinya jelas terlihat sifat agresif dan provokatifnya. Anak yang begitu hebat ini tentu saja akan menjadi penerus keluarga yang terbaik. Bagaimana mungkin Daniel melepaskannya? Aku khawatir ia akan mengacaukan acara pernikahan dan ia akan terus terlibat di masa depan. Harus diingat, ini menyangkut nama baik keluarga kerajaan Fraun. Serahkan masalah ini padaku. Sorot mata Lorenzo dingin dan angkuh. Jika dia berani membuat masalah di pesta pernikahan, aku akan membunuhnya. Itu, Tuan Besar Louis panik. Aku tahu keluarga Moore dan keluarga Wollens adalah musuh bebuyutan. Namun keluarga kerajaan Fraun dan keluarga Wollens masih berhubungan baik. Yang Mulia Ratu juga masih menjalin hubungan baik dengannya. Jika muncul masalah saat pernikahan Duke, aku tidak akan bisa menanganinya. Jadi maksud Anda, Lorenzo sedikit tidak sabar. Tuan Besar Louis berpikir. Kemudian mengganti cara penyampaian. Apa kamu mempunyai rencana terhadap anak itu? Ternyata yang Anda khawatirkan bukan Daniel, tapi Carlos. Lorenzo tersenyum dingin. Anda takut dia akan menjadi ancaman bagi Duke di masa depan. Bahkan mungkin akan berpengaruh pada generasi berikutnya. Ini, Tuan Besar Louis sedikit canggung. Sifat alami manusia. Lorenzo menyunggingkan senyuman. Bagaimanapun ia adalah darah daging keluarga Wollens dan keluarga Moore. Ia memiliki kecerdasan keluarga Wollens. Tapi mungkin juga ia mempunyai kekejaman keluarga Moore. Ia menekankan perkataannya yang terakhir. Awalnya Lorenzo juga orang yang dibawa Bella Moore kembali ke keluarga Moore. Melalui pelatihan beberapa tahun, ia akhirnya mempunyai kapabilitas yang cukup. Saat ia berusia 16 tahun, beberapa anggota keluarga Moore sedang memperebutkan aset properti. Pertengkaran mereka menyebabkan kekacauan. Lorenzo langsung menghabisi anggota-anggota keluarga itu dan menjadi generasi baru pewaris keluarga Moore. Saat itu salju turun begitu lebat. Rumah besar keluarga Moore dipenuhi dengan darah. Salju putih di depan rumah semuanya berubah menjadi merah darah. Bocah berusia 16 tahun itu keluar dari rumah dengan mengenakan jaket,
Mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dan dengan bangga mengumumkan, mulai hari ini, aku adalah penguasa keluarga Mor. Saat itu, wajahnya penuh dengan darah segar. Jaket putih dengan kerah mekar semekar bunga kecubung kini berwarna merah darah. Sorot matanya dingin. Ia benar-benar seperti iblis yang berasal dari neraka. Sejak itu, ia memiliki gelar pembunuh berdarah dingin. Lorenzo, jangan salah paham. Aku tidak punya maksud seperti itu. Tuan Besar Louis menjelaskan dengan terburu-buru. Aku hanya merasa, anak itu begitu pintar. Aku khawatir keluarga Wollens akan mengambilnya kembali. Jadi apa yang Anda inginkan? Lorenzo balik bertanya. Kamu ingin Tracy melepaskan anaknya? Hah? Bab 1140. Pertanyaan ini meskipun terlihat sopan dan segan, namun sebenarnya membawa aura pembunuh yang dingin. Ucapan Tuan Besar Louis kembali mengingatkannya kepada dirinya sendiri di masa lalu. Saat Bellamore membawanya kembali, ia juga menerima keraguan yang tidak terhitung jumlahnya. Setiap hari pasti ada orang yang mencari masalah dengannya. Menegur Bella karena sudah membawa bajingan sepertinya pulang ke keluarga Mor. Bahkan ada orang yang ingin mengusirnya pergi. Bella tidak memperdulikannya. Ia mengatasi semua kesulitan dan membuat Lorenzo tetap tinggal. Dia bahkan mengadakan pertemuan keluarga, memberitahu seluruh keluarga, siapapun yang berani menyentuh anak ini, akan berhadapan langsung dengannya. Ia terus berjuang untuk melindunginya. Saat itu, di dalam hati Lorenzo yang masih muda, keberadaan bibinya ini seperti seorang dewa. Sekarang, hal yang sama sedang terjadi di depannya, membuatnya merasa sangat marah. Ia tidak seperti orang lain yang menyiapkan payung sebelum hujan dan terlalu memikirkan segala sesuatunya secara menyeluruh. Ia menangani segala sesuatunya dengan tegas. Sekali ia memutuskan sesuatu, siapapun tidak dapat mengubahnya lagi. Begitu sederhana dan brutal. Bukan itu maksudku. Tuan Besar Louis dalam sekejap panik. Keringat membasahi dahinya. Lorenzo, aku datang untuk berdiskusi denganmu. Jangan marah. Meskipun ia adalah seorang senior, Lorenzo juga sudah cukup segan dan menghormatinya. Namun ia sadar temperamen Lorenzo. Jika ia benar-benar membuatnya marah, Lorenzo tidak akan peduli lagi apakah ia seorang senior atau bukan. Ia juga tidak akan peduli lagi apa statusnya. Asalkan ia sudah membuatnya tidak senang. Ketika Lorenzo memutuskan untuk menjadi musuhnya, maka ia benar-benar akan menjadi musuhnya. Aku hanya iseng bertanya. Lorenzo menyunggingkan senyumannya. Anak itu mirip denganku. Aku sangat menyukainya. Aku tidak mempunyai anak. Mungkin saja aku akan membuatnya menjadi penerus keluarga Mor. Tuan Besar Louis sangat terkejut. Ia sama sekali tidak menyangka Lorenzo memiliki rencana seperti ini. Sebenarnya, ia pernah mendengar kabar bahwa Lorenzo memiliki seorang anak kandung. Namun ia tidak tahu kebenaran kabar itu. Lorenzo tidak pernah mengungkitnya. Ia juga tidak berani menanyakannya. Sejak awal aku tidak pernah memandang hubungan darah, apalagi memperdulikan masalah status. Hal-hal seperti itu tidak berguna untukku. Tidak ada orang yang bisa mengubah keputusan yang telah kubuat. Lorenzo berkata dengan santai. Lagi pula, tidak lama lagi anak itu akan kembali ke keluarga Wollens untuk mewarisi harta keluarga mereka. Kekhawatiranmu sebenarnya tidak berdasar. Kembali ke keluarga Wollens. Tuan Besar Louis sedikit bingung. Bukannya Tracy bilang, dia dan Daniel sudah sepakat. Anak ini akan hidup bersama Tracy. Kesepakatannya memang seperti itu. Namun masa depan sulit diprediksi. Ada tatapan tamak dan mengejek dari sorot mata Lorenzo. Namun ia tidak melanjutkan perkataannya. Ia mengganti topik pembicaraan. Ngomong-ngomong, anak ini bisa mewarisi properti keluarga Wollens dan keluarga Mor. Keluarga Louis atau siapapun itu tidak penting baginya. Perkataan ini dikatakan dengan begitu angkuh, namun sesuai dengan kenyataan. Tuan Besar Louis diserang hingga ia terdiam. Ia batuk beberapa kali untuk menutupi rasa canggungnya. Sebenarnya bukan itu maksudku. Aku hanya takut Daniel akan membuat masalah. Saat dia benar-benar membuat masalah, baru kita bahas lagi nanti. Lorenzo meletakkan gelas anggurnya, kemudian berdiri dan hendak pergi. Jika ia benar-benar datang, masih ada aku. Apa yang Anda takutkan? Benar juga,
Tuan Besar Louis mengangguk-anggukkan kepala. Tuan Besar Louis sudah lelah seharian. Kembalilah ke kamar dan beristirahat. Lorenzo berjalan keluar sambil berkata dengan sungkan. Aku keluar sebentar. Siang nanti aku akan kembali. Baik, ia menghela napas dalam. Orang ini benar-benar sulit dihadapi. Pada saat ini, ia tiba-tiba teringat Daniel. Meskipun Daniel juga angkuh bagai penguasa langit, namun ia tetap akan mempertimbangkan segala sesuatunya dengan menyeluruh dan memperdulikan nama baik keluarga. Ia tidak mungkin menjadi musuhnya. Berbeda dengan Lorenzo, ia akan memainkan kartunya di luar akal sehat, melakukan segala sesuatunya berdasarkan suasana hatinya. Namun, apa arti perkataan Lorenzo? Masa depan sulit diprediksi.